Merenungkan bacaan Injil hari ini, saya mengingat nasihat Santo Vincentius agar kita mampu rendah hati. Rendah hati termasuk dalam keutamaan yang diajarkan oleh Santo Vincentius. Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil kita diajak untuk merenungkan kisah orang-orang Farisi dalam bacaan Injil ini yang hidup dalam kesombongan dan juga kemunafikan. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mengapa? Yesus dengan perumpamaannya mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu,' padahal balok dalam matamu tidak kau lihat." Nah, di sini tampak jelas kemunafikan dan juga kesombongan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat atau merenungkan perumpamaan ini, jelas sekali dan terasa tidak mungkin. Bagaimana orang yang ada balok di mata kita tertutup dengan balok, tapi mampu melihat selumbar benang di mata saudara kita. Namun disitulah kemunafikan dan kesombongan seringkali bekerja di dalam kehidupan kita, membuat kita mampu melihat kejelekan orang lain sekecil apapun dengan mudah. Dengan mudah kita melihat kesalahan orang lain, dengan mudah kita menjelekkan orang lain, dengan mudah kita melihat keburukan orang lain. Namun sebaliknya sangat sulit bagi kita untuk melihat kekurangan, kelemahan, kejelekan, kesalahan yang kita lakukan. Itulah perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, merenungkan bacaan Injil hari ini, saya mengingat nasihat Santo Vincentius agar kita mampu rendah hati. Rendah hati termasuk dalam keutamaan yang diajarkan oleh Santo Vincentius. Bagaimana kerendahan hati ini bagi Santo Vincentius bertujuan untuk membantu kita bisa menjadi pembawa berkat bagi sesama. Sehingga rendah hati ini bukan hanya berarti seperti tidak mau menonjolkan diri atau tidak mau kelihatan sebagai orang yang pintar atau yang kemudian membuat orang rancu antara rendah hati dengan rendah diri. Ya, apakah orang harus menampilkan kemampuannya atau tidak? Santo Vincentius lebih menekankan agar kerendahan hati yang diajarkan ini, kerendahan hati yang kita hayati ini membawa berkat bagi sesama kita. Itu yang lebih penting, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, untuk memperkaya renungan kita pada hari ini, saya teringat dengan salah satu artikel dalam majalah Hidup pada tanggal 21 Agustus 2022, di mana di situ majalah Hidup menampilkan cerita-cerita atau wawancara dengan Kardinal Ignatius Suharyo yang baru saja merayakan 25 tahun tabisan sebagai uskup. Ketika ditanya, kalau 25 tahun perjalanan itu diringkas dalam satu kata atau satu frase, kira-kira seperti apa Bapak Kardinal? Lalu dengan bijaksana Bapak Kardinal mengatakan 3 kata: baik, terima kasih, lanjutkan. Mengapa baik? Karena saya selalu melihat orang-orang yang mau memberikan waktunya, tenaganya untuk melayani gereja. Maka saya mengatakan baik. Dan karena saya melihat itu adalah hal yang baik, maka saya mengucapkan terima kasih.
Dan karena saya melihat itu baik dan kemudian saya berterima kasih atas kebaikan yang telah mereka lakukan, maka saya berpesan kepada mereka, lanjutkanlah. Bagi saya ini sungguh sebuah pesan yang sangat indah yang diberikan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo untuk kita. Tiga kata penting yang sungguh bermakna. Baik, terima kasih, lanjutkan. Mengapa ini penting? Karena kita hidup di dalam budaya atau dalam situasi di mana orang lebih mudah untuk mencela, mengkritik daripada mengapresiasi. Orang sulit untuk kemudian mengapresiasi atau melihat hal-hal positif dalam diri orang lain. Lebih mudah untuk mencela. Sulit untuk berkata terima kasih. Sulit untuk melihat kebaikan dalam diri orang. Sulit untuk menyemangati orang untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah mereka kerjakan. Nah, maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini, kata-kata Tuhan Yesus, nasihat Santo Vincentius tentang kerendahan hati, juga kata-kata dari Kardinal Suharyo, sungguh-sungguh menginspirasi saya dan juga saya berharap menginspirasi Anda semua untuk bisa hidup dalam semangat atau dalam keutamaan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati di mana kita diajak untuk kemudian bisa menjadi pembawa berkat bagi sesama. Semangat kerendahan hati ini membuat kita mengosongkan diri kita dan kemudian menjadi pembawa berkat bagi sesama. Kardinal Suharyo menganjurkan kita 3 kata penting. Baik, terima kasih, lanjutkan. Andai kata 3 kata sederhana ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, maka masyarakat, hidup kita akan menjadi sungguh indah. Karena orang hidup dalam semangat rendah hati dan berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda semua. Aku diutus